Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran kearsipan. Kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem penyimpanan nomor, di mana sistem penyimpanan nomor ini lebih sulit dibandingkan sistem penyimpanan sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, jika kalian kurang paham, silakan ditanyakan di grup mapel Ibu, atau silakan diulang-ulang terus ya video pembelajarannya. Oke, langsung saja Ibu bahas. Sistem penyimpanan nomor ini adalah sistem penyimpanan penemuan kembali arsip berdasarkan angka atau nomor. Nah, dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama versinya DW, yang kedua seri atau urut, dan yang terakhir adalah terminal digit. Nah, sistem penyimpanan ini sering digunakan pada rumah sakit, kantor pos, perguruan tinggi, PLN, dan sebagainya. Langsung kita bahas untuk versi yang pertama, yaitu versinya DW. Salah klasifikasi yang diperlukan atau diperhatikan yang pertama adalah permasalahan ini hanya dibuat atau terbatas pada 10 pokok masalah saja. Kemudian setiap pokok masalah terdiri dari sub masalah, dan setiap sub masalah terdiri dari 10 sub-sub masalah atau S2M ya disingkatnya. Nah, untuk penentuan pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah masih sama dengan sistem penyimpanan subjek yang dulu pernah saya terangkan. Paling kiri masuknya pokok masalah, agak ke kanan masuknya sub masalah, dan yang paling kanan masuknya ke sub 2 masalah. Yang membedakan antara sistem subjek dengan nomor ini adalah hanya perbedaan pada nomor atau kode ini ya, kode angka. Kalau sistem subjek nggak pakai kode, tapi kalau sistem nomor dia pakai kode. Selanjutnya, kita langsung bahas untuk kode paling kiri ini, karena dia pokok masalah, dia hanya terbatas 10 pokok masalah, berarti dia maksimal 900. Berarti di sini ada 000, 100, 200, ya kan? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini terbatas pada 10 pokok masalah. Nah, di sini ada tertulis maksimal sampai angka 900. Kemudian misalkan organisasi dia dilompatin ya, nggak ada sub masalah, nggak ada sub 2 masalah, langsung ke masalah kepegawaian. Nah, kepegawaian ini memiliki anak bonus dan cuti. Nah, bonus karena dia pokok sub masalah yang pertama, dia turunan dari kepegawaian, anaknya kepegawaian, tulis ulang nomornya 100. Kemudian sub masalah berikutnya adalah cuti 110. Nah, kenapa kok langsung 110? Kita balik lagi. Kenapa? Karena ini. Nih, setiap pokok masalah terdiri dari 10 sub masalah. Nah, berarti 100 langsung ditambah 10, berarti 110 langsung ke cuti. Walaupun di sini belum ada sub 2 masalah, kita lompatin langsung ke cuti. Nah, cuti 110. Nah, anaknya cuti apa saja di sini? Nah, di sini ada cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan. Nah, cuti melahirkan ini anaknya dari cuti, berarti angka atau penomorannya ditulis ulang 110 sampai ke bawah dan maksimal 119. Karena patokannya, kenapa kok 119, Bu? Karena patokannya adalah setiap sub masalah terdiri dari 10 sub 2 masalah. Kok nggak 120, Bu? Enggak, karena dimulai dari angka 0 di belakang nih. Nah, kita hitung ya. 110, 111, 12, 13, 14, 115, 116, 117, 118, 119. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah terbatas 10, berarti maksimal 119 ya, sub 2 masalahnya. Kalau 120 berarti dia masuk ke sub masalah baru. Di sini urutan dari 110 yang di atasnya. Selanjutnya contohnya misalkan ada keuangan 200.
ya. Kemudian submasalahnya misalkan kredit dan pajak. Jadi 200, pajaknya 210. Nah, ini sub 2 masalahnya artinya pajak adalah PBB, PPWH, PPN. Nah, PBB menggunakan angka 210 karena anak dari pajak ditulis ulang. Nah, PPH 211, PPN 212, dan ini maksimal juga 219. Kalau 220 dia masuknya sudah sub masalah baru. Nah, misalkan di sini ada surat 111 ya, ini cuti sakit nih misalkan. Nah, ini ada cuti sakit di sini. Kita mau memasukkan ini ke dalam arsip cuti sakit 111. Caranya adalah misalkan di sini ada kode laci 000, 100 dan 200. Berarti kan di sini estimasinya 100 sampai dengan 190 ya. Nah, ini 200 sampai 290 sub masalah. Oke, sesuai ya 190. Nih, maksimal 190 sub masalah. Nah, kita buka lacinya 100. Kemudian kita cari kode guide-nya 110. Nah, kemudian setelah kita buka guide-nya 110, kita lari ke hanging folder. Hanging folder-nya adalah surat 111 atau cuti sakit ya tadi. Nah, kita lihat di angka hanging folder angka 111 dibuka, baru di sini ada suratnya. Kita masukkan surat di belakang nomor 111. Nah, untuk bentuk suratnya, misalkan di sini 111,6. Nah, kalau ada koma 6 di sini, dia ini artinya adalah menunjukkan lembar keberapa atau urutan keberapa ya. Menunjukkan urutan keberapa atau lembar keberapa. Nah, untuk kartu indeksnya di sini Rosalinda ini diindeks dulu menjadi RO, nama orang karena satu suku nama, nomor surat masih sama, tanggal surat masih sama, halaman surat masih sama. Nah, yang membedakan adalah kode surat. Jika ada kode surat bertanda seperti ini 111,6 berarti ini menandakan sistem penyimpanan nomor. Kalau subjek di sini langsung ditulis hanging foldernya apa cuti sakit. Nah, ini yang membedakan. Kalau nomor berarti dia menggunakan sistem nomor 111,6. Nah, ini patokannya adalah hanging folder. Nih. Oke ya, lanjut. Contoh berikutnya, misalkan di sini ada nomor klasifikasi DW. Contohnya adalah tentukan arsip yang berkode 345,6. Nah, kita lihat kode lacinya. Oke, kode lacinya tadi adalah seperti ini. 0, 100, 200, 300. Ya, kode lacinya. Nah, kita lihat 345,6. Ini udah 400. Berarti kita cari di kode laci 300 dibuka. Guide-nya adalah bacanya satu-satu ya. Ini dulu, ini ratusan. Kemudian angka berikutnya adalah puluhan kan, 340 kode guide-nya. Hanging folder-nya masukkan angka berikutnya. Ya, 345. Nah, kemudian lembar keberapa? 6. Lembar ke-6 itu artinya lembar urutan 6 tambah 1. Dia ada di urutan ke-7. Karena tadi dimulai dari angka 0 ya. Nih, dimulai dari angka 0 belakangnya. Kalau dia mau lembar keberapa, kita lihat ya. Kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di sini lembar 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5, urutan 6, urutan 7. Nah, ini dia ada di urutan ke-7 karena setiap nomor sub 2 masalah itu di belakangnya pasti 0. Jadi kalian fokus pada angka belakangnya ini loh. Nih, ya. Belakangnya ini nih. Nah, fokus di belakangnya aja untuk menentukan lembar atau urutan. Selanjutnya, misalkan ini 111,6 seperti contoh yang di depan tadi. Berarti
misalkan kode lacinya begini, 000, 100, 200. Berarti ada di kode laci 100 dibuka. Kita baca dulu ratusan. Kemudian angka berikutnya puluhan, 110 kode guide-nya. Hanging folder-nya angka berikutnya yang terakhir 111. Kemudian lembar keberapa? Misalkan 6, berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7 atau urutan ke-7. Nah, selanjutnya kita bahas seri atau urut ya. Ini salah tulisan, nanti saya benarkan. Syarat klasifikasi yang perlu diperhatikan, jika ada surat baru masih kurang dari 5 diberi kode C atau file campuran. Jadi misalkan ada surat begini, kan kalau biasanya di sini ada kode hanging folder atau nomornya ya. Nah, ini kalau masih baru, belum ada 5 surat, di sini ditulis C. C itu artinya campuran. Kemudian berikutnya adalah surat atas nama tersebut lebih besar dari 5 surat baru diberi kode nomor. Jadi kalau misalkan surat atas nama Andi, semua namanya Andi lebih dari 5 baru dikasih nomor. Berikutnya, sistem ini bisa digunakan dalam jumlah arsip yang disimpan kisaran 1.000 sampai 10.000 arsip. Misalnya kebanyakan satu, nanti saya benarkan. Nah, daftar klasifikasinya sebagai berikut. Nah, namanya seri biasanya ada tanda penghubung ini loh, 1 sampai dengan 100 maksudnya. Nah, bedanya hanya di pengkodean aja. Kalau keterangannya kita masih pakai keterangan yang sama tadi di awal ya. Nah, misalkan di sini kode lacinya atau pokok masalahnya 1 sampai dengan 100 kepegawaian. Bonus di sini juga maksimal berbatas 10 submasalah seperti tadi batasannya. Berarti 1 sampai dengan 10 bonus. Berikutnya 11 sampai 20 submasalahnya cuti. Nah, kemudian sub 2 masalahnya turunan dari cuti adalah, nah ini ditulis ulang karena dia angka 11 sampai 20, kita mulai dari angka 11. Anaknya cuti nikah, berikutnya cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan, sampai dengan nomor 20. Nah, misalkan di sini kita mau nyari angka 12 ya. Angka 12 berarti cuti menikah misalkan. Kita mau mencari ini cuti melahirkan. Bagaimana cara menyimpan cuti melahirkan dalam arsip sistem penyimpanan nomor? Nah, nomor 12, misalkan di sini kode lacinya seperti ini. Berarti kita ada di sini, nomor 12 itu. 1 sampai dengan 100. Kemudian setelah itu, ini kan masuknya ke pokok masalah. Kemudian kita cari sub masalah 1 atau guide-nya. 10 nomor kan, 1 sampai 10, 11 sampai 20. Lah nomor 12 dia terdapat di sini antara 11 sampai 20. Kemudian kita baru buka hanging folder-nya. Kita cari angka 12. Nah, di sini angka 12 ketemu, baru dimasukkan suratnya di sini. Nah, di belakang ini surat. Nah, untuk bentuk suratnya jangan lupa kodenya sesuai hanging folder atau sub 2 masalah ya, 12. Kartu indeksnya di sini yang membedakan adalah kode surat ditulis angka 12. Nah, lanjut sekarang kita coba 208. Nah, ini tadi kan 1 sampai 100. 101 sampai 200. Ya. 201 sampai 300. Nah, berarti 208 itu di antara ini, 201 sampai 300. Nah, kode lacinya ketemu. Kode guide-nya kita bacanya dari bicaranya dari 10 sub masalah ya. Berarti 208 itu antara 201 sampai 210. Nih. Hanging foldernya tinggal ditulis ulang soalnya 208. Tinggal ditulis ulang 208. Oke, jelas ya. Nah,
Berikutnya misalkan ada soal, tentukan arsip yang berkode 102. Berarti antara ini tadi 1 sampai 100, 101 sampai 200 ya. Berarti kode lacinya 101 sampai 200, kode gate-nya berarti karena di belakang ini 102, berarti kita ngambil 10 pokok masalah 10 sub masalah 101 sampai dengan 110. Hanging foldernya ditulis ulang. Kemudian kita 12. 12 berarti kode gate-nya adalah kan tadi 1 sampai 100 ya. 101 sampai 200. Berarti kita nomor 12 ini ada di 1 sampai dengan 100. Kode gate-nya adalah tadi kode gate itu kan pokok masalah ada 10 ya. Berarti dia 1 sampai 10, 11 sampai 20. Ya kan? Berarti dia ngambilnya ini 11 sampai 20. Hanging foldernya tinggal tulis ulang 12. Misalkan soalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas terminal digit adalah sistem penyimpanan atau penemuan kembali arsip berdasarkan nomor urut pada buku arsip berkisar 4 digit angka. Ini cara membacanya nanti dari belakang ya angkanya. Nah, contoh ini adalah kode lacinya 00 sampai 09, 10 sampai 19, 20 sampai 29. Berarti ini terdapat 10 pokok masalah atau 10 pokok masalah atau 10 masalah ya. Nah, misalkan 1001. Kita lihat dua angka belakang dulu. Nah, 01 itu di antara mana sih masuknya kode lacinya? Berarti di antara ini. 00 sampai 09, ya kan? Kemudian kode guide-nya kita tulis ulang nih dua angkanya belakang tadi, 01. Hanging foldernya tulis ulang kode guide-nya, ya. Ini tulis ulang kode guide-nya, kemudian garing angka depannya, garing 0. Lembarnya adalah 1. 1 ini adalah angka di sini, depan angka depan, plus 1. 1 ini adalah rumus ya. Ini rumus. Sama dengan 2. Nah, lanjut. Misalkan 5011. Kita ambil dua angka dulu. Kode lacinya di antara mana 11 itu? 10 sampai 19. Kode gate-nya 11, dua angka tadi yang kita baca. Hanging foldernya tulis ulang kode gate-nya 11 garing pakai angka depannya 0. Nah, lembarnya sama dengan 6. 6 dari mana? 5. 5 ini ditambah 1. Satunya rumus ya. Ingat, rumus sama dengan 6. Nah, kemudian karena di sini contohnya 1001 ya di sini. Nah, cara memberi kode hanging foldernya adalah 1001. Ingat, kode surat ini adalah bersumber pada hanging folder atau sub 2 masalah. Nah, lanjut di sini kode pada kartu indeksnya adalah Rosalinda atau RO. Kemudian kode suratnya tinggal ditulis ulang 101 dari hanging folder yang sesuai ini. Nah, itu saja sih penjelasan dari Ibu. Emang agak sulit dipahami ya. Silahkan diulang-ulang terus videonya. Jika tidak paham juga, silahkan ditanyakan pada WA grup ya, grup MAPA. Sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.